Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang hasil survei. Hasil survei yang disebarkan oleh Google Form. Yang kemarin video yang sebelumnya kita menyebarkan Google Form survei. Form survei itu ke para responden ya. Dan untuk video kita kali ini kita akan belajar tentang menganalisis hasil survei yang diisi oleh para responden. Dan kita coba masuk ke Google Form-nya sendiri. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat dan sudah kita sebarkan kemarin ya. Dan sekarang kita lihat ini respon yang diperoleh dari penyebaran form survei kemarin. Kita memperoleh responsnya sebanyak 6 responden mengisi form survei yang sudah kita sebarkan. Lumayan, hanya dalam beberapa menit dapat 6. Oke, kita cek responsnya. Nah, di Google Form ini sangat detail sekali teman-teman ya. Sangat detail sekali. Ada 6 responden, di sini ada beberapa point of view yang bisa kita lihat berdasarkan summary-nya, berdasarkan pertanyaannya, dan berdasarkan per individunya yang mengisi. Nah, di sini ada 6 responden. Yang pertama si A, si Adit, si Dani, si Acil, si Asniar, dan si Kemi. Dan kemudian di sini juga ada NIM-nya, NIM dari masing-masing. Ini mahasiswa ceritanya ya. Kok ini ada yang mengisi A? Siapa ini? Nah, nggak bener ya. Oke, kemudian ada angkatan. Angkatan berapa? Nah, kita lihat di sini ada angkanya. Di sini ada 16,7% dan jumlahnya ada 1 ya. Tuh, 1 dalam kurung 16,7%. Angkatan 2021. Dan kemudian angkatan 2020 juga sama. Angkatan 2019 ini ada 2 orang sebanyak 33,3% dari 6 responden ya. Dan kemudian hobi kamu apa? Nah, di sini ada 1 orang 16,7% dari berapa? Dari 6 responden itu ya. Jadi 1 responden itu 16,7, 2 responden 33,3%. Ada 1 orang menjawab hobinya sepeda, ada 2 orang menjawab hobinya olahraga. Ada juga yang menjawab 3 orang menjawab hobinya tidur. Dan ini teman-teman ya, ini bukan artinya 1, 2, 3, 6, berarti 7 orang, enggak ya. Ini bukan berarti 7 orang karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 artinya 7. Enggak, karena kita ngelihat dari soalnya pun, soalnya itu adalah checklist dan kita siswa itu bisa memilih lebih dari 1 ya. Bisa memilih lebih dari 1 pilihan. Dan kemudian dilanjutkan, apa kamu suka kuliah di UT? Nah, ini ada 3 orang, 1 orang dan 2 orang. Pas ya. Ini skalanya skala Likert. Jadi anak mahasiswa itu nggak bisa memilih lebih dari 1 ya. Jadi kalau misal sangat suka ya sangat suka, tidak suka ya tidak suka gitu. Ini asal jadi banget ini ngisinya. Oke, kemudian kapan kamu kuliah? Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Ini hari Senin 3 3 2 6 berarti 8 orang. Nah, enggak kayak gitu ya. Ini setiap mahasiswa atau responden itu kita ngelihat soalnya, ini setiap responden ini bisa memilih lebih dari 1 ya, lebih dari 1 soal tuh ya. Jadi ini soalnya isiannya checklist ya. Jadi hari Senin bisa memilih pagi atau siang seperti itu. Kemudian kapan kamu olahraga? Nah, kalau ini responden hanya bisa memilih 1. Nah, tentunya ada 6. Apakah pagi, siang, atau sore? Jadi dalam 1 hari itu hanya bisa memilih sekali ya. Nah, kayak gini nih soalnya. Jadi responden itu hanya bisa memilih sekali. Kalau enggak siang, pagi gitu. Kalau enggak pagi ya sore gitu. Hanya bisa memilih sekali. Beda dengan ini. Ini bisa dua-duanya. Ini checklist. Tanggal lahir. Nah, jadi ini ada 6 responden. Pas ya. Memang beda-beda tanggal lahirnya. Ada yang Februari 2009 itu tanggal 12.
Kita bisa ngelihat di sini ada responden yang memilih kapan kamu bangun. Nah, ini yang jam 2 itu ada 1 orang. Yang jam 3 ini ada 2 orang. Ada yang memilih jam 3.03, ada yang memilih jam 3.30 AM bangunnya gitu ya. Ini 2 individu yang berbeda. Ada juga sekarang di Google Form ini sudut pandangnya adalah sudut pandang berdasarkan pertanyaan. Nah, dimulai dari nama. Ini Kemi satu respon karena beda-beda orang ya. Kemudian kita lihat pertanyaan kedua, ini pun ya beda-beda NIM-nya. Kemudian pertanyaan ketiga. Nah, ini angkatan 2019 dia ada 2 respon nih. Respon 1 dan respon 2. Ini kalau misal kita klik ini akan diarahkan ke jawaban individu. Respon 1 artinya responden yang pertama akan diarahkan ke sini. Responden yang pertama, dia A, angkatan 2019 katanya memang. Kemudian kita coba lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini hobi kamu apa? Ada tidur, ada karate. Dia memilih 2. Ada nggak yang lebih? Nah, ini dia. Nah, ada yang memilih 2, hanya memilih olahraga. Ini respon 1 dan respon 3. Kemudian ada yang memilih tidur. Kalau yang tadi tidur dan karate. Nah, ini dia si satu respon ini responden 6 dia memilih 2 hobi gitu, tidur dan karate. Nah, kalau ini ada yang memilih hobi tidur itu ada 2 responden 4 dengan responden 5 hanya memilih tidur tapi karate tidak gitu ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah kamu suka kuliah di UT? Nah, di sini ada yang bilang sangat suka. Ini ada 3 responden. Responden 3, 4, dan 6. Coba kita cek responden 6. Ini akan diarahkan ke individu. Namanya Kemi. Katanya dia suka kuliah di UT ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kapan kamu kuliah? Nah, ini pertanyaannya seperti ini nih. Jadi masing-masing bisa checklist. Tuh, checklist Senin misalkan. Senin itu pagi dan siang. Bisa checklist 2 kali. Nah, ini yang memilih hari Senin pagi dan siang. Ini ada 1 responden. Terus ada juga yang memilih siang dan sore. Ini pun 1 responden. Ada yang memilih hanya pagi aja. Dia ada 2 responden, yaitu responden 1 dan 5. Nah, ini ngelihatnya per hari ya. Jadi ini baru hari Senin aja, belum hari Selasa. Nah, hari Selasa beda lagi nih. Hari Rabu beda lagi. Hari Kamis beda lagi. Data respondennya seperti itu. Nah, kemudian kita cek kapan kamu olahraga. Ini pun sama, ini hanya 1 ya. Hanya 1. Jadi nggak bisa memilih pagi dan siang gitu. Pagi dan sore gitu. Jadi nggak hanya memilih 1 aja. Ternyata hari Senin itu tidak ada yang olahraganya siang-siang. Jadi hanya pagi dan sore hari aja. Kalau Selasa gimana? Kalau Selasa, oh ada yang ngisinya kosong nih. Kalau hari Rabu begitu juga hari Kamis. Pagi dan sore. Pagi dan ini kalau hari Jumat ini ada siang, sore, dan pagi. Dan juga 1 orang ngosongin ya. Dan kemudian kita lihat data yang tanggal lahir. Kita cek. Nah, ini data tanggal lahirnya. Beda-beda semua ya. Dan kemudian kita cek pertanyaan terakhir yaitu jam. Jam tayang. Jam tayang semuanya beda-beda dan beda-beda ya semuanya. Nah, kemudian untuk cek individu yang tadi ya. Jadi per individu ini ngelihatnya. Jadi responden 6, responden 5 seperti apa jawaban-jawabannya. Kita bisa telusuri sampai ke bawah ya. Selain itu, kita juga bisa print respon di sini ya, print respon. Nah, ini print responnya di sini. Jadi print respon itu hanya yang ditampilkan di tadi ya, yang tadi ini. Nah, apakah mau ngeprint semuanya? Yang tadi itu maksudnya yang ini nih, yang ditampilkan di sini. Jadi kalau misalnya kita beralih ke sini, maka ini yang di print. Nah, selain itu kita juga bisa membuang data nih. Ini kan misalkan data yang satu si A ini kayaknya lagi uji coba. Ada data yang kosong, siapa data yang kosong ya?
Nah, ini bisa kita buang di sini, tapi sayang juga kalau misal dibuang ya. Oke, selain itu, kita juga data-data respon ini kita bisa cetak ke dalam spreadsheet. Ini yang keren sekali ya. Kita cetak ke dalam spreadsheet. Jadi kita bisa memilih select existing spreadsheet. Nanti kita akan diarahkan spreadsheet yang mana nih yang mau dimasukkan data survei tadi gitu. Ini udah ada kumpulan spreadsheet yang ini ada di Google Drive kita tentunya. Atau kita juga bisa membuat spreadsheet yang baru dengan ini nama file spreadsheetnya. Jangan lupa nih. Kemudian kita create di sini linking to spreadsheet dan spreadsheetnya akan dicetak. Nah, ini dia spreadsheetnya lengkap dengan kapan mengisinya, namanya, ada name-nya, angkatan, hobi, suka kuliah, suka atau enggak, ini Likert ya, dan kemudian kapan suka kuliahnya. Nah, di sini kapan ini hari Senin, hari Selasa. Jadi di sini kapan kamu kuliah? Jadi seakan-akan ada pertanyaan anak sub pertanyaan gitu. Kapan kamu kuliah? Kapan kamu kuliah hari Kamis? Kapan kamu kuliah hari Jumat? Begitu juga dengan kapan kamu olahraga nih. Oh, ternyata si ini nih kosong nih yang A ya. Kapan kamu olahraga? Jadi ada 6 sub pertanyaan lagi. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kemudian ada tanggal lahir, kapan bangun, dan semuanya ya. Nah, setelah itu kita juga bisa download ke dalam bentuk Excel di sini ya. Excel ya. Excel. Nah, untuk bisa dibuka di Microsoft Excel milik kita di laptop atau di komputer di PC ya. Jadi bisa dibukanya secara offline. Oke, seperti itu hasil dari analisis form survei yang sudah kita sebarkan ya. Cukup jelas, mudah-mudahan jelas ya. Kalau misal tidak jelas nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.